Terima kasih pemirsa Kompas TV, masih bersama kami di Lentera Kolbu. Kita masih membahas tentang menggapai ketenangan hati dan kesenangan jiwa. Kita hadir langsung dari Masjid Al-Muhajirin Melong, Kota Cimahi, bersama dengan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin, bersama tetap dengan Ustadz Wahyu. Ustadz, kita lanjutkan, cuman ibu-ibu pasti udah greget nih ingin nanya. Di segmen ini kita akan lempar dulu ke ibu-ibu untuk bertanya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada ya, boleh. Ada yang acungkan tangan, berdiri dan boleh sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Hukum. Ingin bertanya Ustaz, amalan apa untuk menghidupkan hati agar selalu dekat dengan Allah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung terlebih dahulu semua penanyanya supaya nanti dijawabnya langsung sama Ustadz. Yang kedua ada? Boleh Ibu. Silakan berdiri Ibu dan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Cahyo. Izin Pak Ustaz bertanya, bagaimana cara menjaga hati supaya bertakwa kepada Allah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lempar lagi. Ada lagi yang mau bertanya sekaligus? Nah, Ibu boleh berdiri, sampaikan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyanti Sastri. Izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana caranya supaya kita selalu husnuzon kepada orang lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3, kita tambah deh 1 lagi. Tapi cukup dengan 4 pertanyaan. Ada lagi? Boleh Bu, berdiri Bu, sampaikan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Mila Karnila. Izin tanya Pak Ustaz, tindakan apa yang harus dilakukan ketika hati kita tersakiti? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa. Pertanyaannya berat-berat nih Ustaz. Berat. Oke, baik. Satu, soal amalan apa yang agar kita dekat dengan Allah. Terus yang kedua ada cara menjaga hati supaya kita takwa. Dan yang ketiga ada cara supaya kita husnuzon. Jadi jangan suuzon aja ya. Ngelihat tetangga beli mobil, dia dapat uangnya dari mana ya gitu ya. Nah, itu jangan sampai begitu katanya. Terus bagaimana tindakan apa ketika kita broken heart Ustaz? Ketika sakit hati harus ngapain katanya gitu ya. Oke Ustaz, bisa dijawab pertanyaan dari semua penanya yang hari ini hadir. Silakan. Subhanallah. Intinya hati adalah anggota tubuh yang sangat riskan. Baik. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Ingat, sesungguhnya pada jasad ini adalah ada segumpal darah, segumpal daging. Idza solahat solahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jadi rumusnya supaya kita hati ini tenangkan. Intinya adalah kita pasrahkan segala sesuatu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin takwa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Maka jalannya adalah kita terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, di antaranya tadi ada pertanyaan, bagaimana caranya, dengan apa supaya hati ini adalah tenang? Di antaranya untuk mendatangkan tenangnya hati itu adalah kita sering datangnya ke majelis ilmu, majelis zikir, seringnya baca Al-Quran gitu kan. Maka kata Rasul, ketika hamba Allah
kakinya terus digunakan untuk thalabul ilmi, perkumpulannya diisi dengan perkumpulan yang bermanfaat, perkumpulan agama, maka itu nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan di dalam hati. Dan juga pertanyaan selanjutnya tadi terdengar bahwa bagaimana caranya kita selalu husnudon terhadap orang. Yaitu emang rahasianya, Ibu. Emang kita amalan untuk selalu kita tenang hati ini, ya kita harus berhusnudon terhadap orang lain. Modalnya itu husnudon. Yang menjadikan penyakit ini hati kita sempit, hati kita sakit gitu kan. Hati kita galau, Bu ya. Hati kita galau, itu ada di antaranya biangnya itu adalah suudon. Kan? Jadi berburuk sangka terhadap orang lain. Orang lain kita ditanya malah cemberut, kita husnudon saja. Oh mungkin dia lagi barusuh gitu kan. Nah gitu aja Bun. Ya. Lagi panas dalam gitu. Lagi panas dalam gitu kan. Nah orang lain misalkan. Tapi masalahnya setahun gitu terus panas dalam terus itu. Nah itu yang jadi masalah gitu kan. Jadi kita meskipun orang lain misalkan berbuat jelek terhadap kita, kita intinya harus berterima kasih kan. Betul, bersyukur ya. Bersyukur. Karena setiap dia menggibah kita, menjelekan kita gitu kan. Itu secara tidak langsung dosa perdosaan kita diambil oleh dia. Nah nanti hitungan di akhiratnya, loh kenapa? Saya ini di alam dunia pengajian mingguan saya rajin. Sholat yang 5 waktu bukan sholat yang maktubah saja. Bahkan sholat-sholat yang sunat saya kerjakan. Puasa bukan di Ramadan saja. Bahkan puasa-puasa yang sunat dilaksanakan. Tapi kemana ya Allah pahalanya nggak ada. Oh ternyata diambil, diambil, dikasihkan kepada orang yang kita diomongkan di alam dunia. Nah begitu. Dan yang terakhir tadi yang keempat kan? Tindakan apa ketika Tindakan kita apa? sakit hati Ustaz harus ngapain gitu? Nah itu pasti Ibu. Kita yang namanya manusia mempunyai sifat manusiawi kan. Ketika orang lain membenci kita. Contohlah. Ini yang banyaknya terhadap kita Pak ya. Ya. Kalau orang lain meludahi kita mah udah pasti mengencingi gitu kan ya. Ya. Orang lain mah meludahi, kita mah pasti dibalasnya dicebor ku cekiih gitu kan. Gitu ya. Nah, kalau orang lain menyubit, kita mah pasti nyabok gitu kan. Nah, kalau orang lain ayeuna nyabok, kita udah pasti nendang. Itu manusiawi. Ya ketika orang lain menyakiti kita, pasti dalam hati manusiawi kita ingin membalasnya. Yang namanya membalasnya orang yang tersakiti ingin lebih daripada sakit yang ia rasakan. Tapi agama tidak begitu kan. Betul. Jadi agama itu tidak begitu Bu. Rasulullah SAW subhanallah. Hati yang sangat luar biasa. Bahwa Rasul itu ketika orang membenci dia, mencaci dia, memaki dia, memarahi dia. Tapi Rasul dihadapinya dengan subhanallah. Bahkan ada musuh yang ingin membunuhnya, Rasul masih bisa memaafkan. Itu subhanallah Bu. Jadi intinya ketika orang lain membenci kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan. Ya Allah, mungkin ada kekurangan dari sifat kita, dari pembicaraan kita, dari tingkah laku kita. Ya Allah, ampuni kesalahan. Baru minta keselamatan atau kebaikan hati untuk orang yang menganggap jelek terhadap kita. Baik. Begitu Ibu. Oke, baik. Artinya jawabannya adalah kita kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Allah lagi. Jadi semua jawabannya pasti ada di situ karena Allah yang maha membolak-balikan hati begitu Ustaz ya. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya tentang kesimpulan bagaimana menggapai ketenangan hati dan kesenangan jiwa bersama dengan Ustaz Wahyu dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin di Masjid Al-Muhajirin Melong Kota Cimahi. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Lentera Kolbu.